Selamat pagi saudaraku semua dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Saya Firenza dari kelas 91. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda SMP Stella Maris, para Stella Marian, dan pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan pertama hari ini, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh putus asa, mengutuki keadaan, dan mencari kambing hitam atas terjadinya penderitaan. Berusahalah melakukan perubahan dan menghidupkan pengharapan seperti yang dilakukan oleh Nabi Mika. Dan dalam doa, yakinlah dan percayalah bahwa Allah mampu melakukan perbuatan ajaib. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dimanapun Anda berada, dalam salah satu perikop Injil hari ini, Yesus berkata, "Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku?" Mengapa Yesus berkata demikian? Apakah Yesus tidak mau mengakui ibu dan saudara-saudaranya? Tentu ini tidak. Dalam kehidupan ini, bagaimana rasanya jika seorang ibu ditolak oleh anaknya? Tentu merasa sakit hati. Demikian pula ketika saudara tidak lagi dianggap saudara. Betapa kata-kata Yesus bisa diterima sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan. Namun, Yesus ingin membuka pemahaman baru mengenai keluarga dalam konteks kerohanian. Keluarga bukan sekedar hubungan darah. Keluarga adalah kumpulan orang-orang yang memiliki visi dan misi melakukan kehendak Bapa di surga. Ketika orang melakukan kehendak Bapa, mereka tidak hanya mewujudkan hubungan mereka dengan Bapa. Mereka harus siap sedia menerima orang lain yang bervisi sama dengan anggota keluarganya. Hal ini dikatakan oleh Yesus bukan untuk menolak relasi keluarga saudara, tetapi meluaskan pengertian keluarga sejati dalam kekekalan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dimanapun Anda berada, Yesus menyadari bahwa tujuan ia hadir ke dunia adalah untuk melakukan kehendak Bapanya. Karena itu, sekalipun Yesus mendapat penolakan, kritikan, kebencian, tantangan dan hambatan dari musuh-musuhnya, bahkan tantangan dari anggota keluarganya, tidak membuat ia mundur, tetapi sebaliknya, ia terus berkarya, melayani dan melakukan pekerjaan baik bagi hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih mendahulukan kepentingan kita daripada melakukan kehendak Tuhan. Misalnya, lebih memilih untuk menghabiskan waktu melakukan hobi atau kesenangan kita daripada mengikuti persekutuan atau ibadah doa-doa di gereja. Apalagi ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, misalnya melakukan pelayanan dalam gereja, lalu tantangan dan hambatan menghadang kita.
Semisal mungkin karena hujan atau karena faktor kemalasan kita, maka biasanya kita memilih untuk mundur atau tidak mau melakukannya. Biarlah kita dapat belajar dari teladan yang disampaikan Yesus. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dimanapun Anda berada, bagi Yesus, keluarga yang sejati bukan semata-mata terletak pada hubungan darah, tetapi juga dapat terjadi pada seseorang yang benar-benar dekat dengan orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah. Hidup dalam sebuah persekutuan dengan saudara seiman akan menolong dan menguatkan menjalani hidup ini. Karena di dalam persekutuan dengan saudara seiman, kita bisa saling berbagi, saling mengingatkan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Inilah pesan untuk kita hari ini. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dimanapun Anda berada, seringkali manusia menjalani hari-hari hidupnya dengan melakukan sesuatu yang menurutnya dianggap penting, padahal belum tentu itu yang menjadi tujuan hidupnya. Hari-hari hidupnya dilewati begitu saja, tanpa memiliki arti dan makna, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Karena itu, apa yang prioritas jangan sampai tertukar dengan yang sekunder. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang saat ini menjadi prioritas dalam hidup ini? Pendidikan, pekerjaan, materi, keluarga, ataukah melakukan apa yang Allah kehendaki, yaitu melayani sesama? Melayani sesama bukan semata-mata tugas pemimpin agama, tetapi melayani Tuhan juga adalah tugas setiap anak-anak Tuhan. Itu adalah syarat menjadi keluarga Allah. Untuk itu, maukah kita menempatkan kehendak Bapa di atas kehendak kita pribadi? Demikianlah permenungan hari ini. Salam sehat selalu. Salam dari Suara Hati. Tuhan memberkati.